Pada kesempatan pertama ini, saya akan mencoba membahas mengenai beberapa aspek yang terkait dengan perkembangan hak asasi manusia atau yang kita kenal dengan singkatan HAM dalam kaitan dengan perkembangan geopolitik dan ketatanegaraan di dunia internasional dan juga efeknya bagi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, dalam sekitar 30 tahun terakhir ini banyak sekali perkembangan yang terjadi secara geopolitik di dunia internasional. Beberapa negara yang semula merupakan negara yang tergolong totaliter atau undemocratic state itu kemudian berubah menjadi negara-negara yang demokratis, sehingga secara otomatis hal itu menimbulkan penghormatan terhadap berbagai aspek ketatanegaraan termasuk aspek hak asasi manusia. Hal ini terjadi dari selatan Afrika sampai ke lain-lain benua di dunia ini, termasuk di Indonesia. Perkembangan itu paling tidak mempunyai pengaruh ke dalam 3 aspek. Pertama adalah aspek akademis, kedua adalah aspek perkembangan ketatanegaraan itu sendiri, dan yang ketiga adalah mungkin terkait dengan aspek seni. Ya. Dari sisi akademik, sebagaimana kita ketahui, di berbagai universitas atau pusat-pusat studi di berbagai belahan dunia muncul kajian-kajian dan mata-mata kuliah baru di bidang hak asasi manusia, baik yang sifatnya lokal maupun internasional. Kemudian di bidang praktek ketatanegaraan terjadi berbagai perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada perwujudan suatu negara yang menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, dari sisi seni juga muncul karya-karya seni yang menggambarkan bagaimana peristiwa transisi politik itu terjadi. Misalnya kita melihat ada satu lagu dari kelompok musik Scorpions yang berjudul Wind of Change yang juga menceritakan proses perubahan politik yang terjadi di Uni Soviet dan berbagai negara Eropa lainnya. Nah, perkembangan ini sangat penting untuk kita cermati karena hal ini juga akan mempengaruhi suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada di berbagai negara dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sebenarnya efek dari perubahan 30 tahun yang lalu itu sudah terasa sekitar 10 tahun setelah perubahan itu terjadi, atau kira-kira 20 tahun dari sekarang, di mana ketika proses reformasi politik terjadi, masyarakat, terutama kalangan mahasiswa itu banyak menyuarakan tentang perlunya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saya mencatat sejak itu banyak sekali peraturan undang-undangan yang diterbitkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur masalah hak asasi manusia, itu mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Hal-hal yang dulu hanya menjadi perdebatan, kemudian bisa terwujud di dalam peraturan undang-undangan nasional. Kemudian dari sisi praktek juga banyak terjadi perubahan-perubahan sikap, dari semula cenderung terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, terutama pelanggaran HAM yang tergolong berat, ya, pelanggaran HAM berat. Kemudian ada upaya untuk menghindari terjadinya perubahan-perubahan itu. Walaupun tetap tidak bisa kita ingkari bahwa kadangkala dalam skala kecil, ya, atau lokal itu ada terjadi sedikit pelanggaran hak asasi manusia sampai hari ini. Ya. Nah, dalam konteks itu maka saya lihat ada korelasi yang sangat erat antara perubahan geopolitik global dan juga perubahan yang terjadi pada tingkat lokal. Hal ini nanti juga dalam perspektif yang berikutnya akan saya uraikan kaitannya dengan perkembangan ketatanegaraan yang terjadi yang juga merupakan efek dari perkembangan di bidang hak asasi manusia ini.